Kalau misalnya dikaliin, 13 jutaan itu dikali sama 933 foto. Nah, harga fotonya dia, harga selfie-nya doang, itu seharga 12,6 miliar. Halo Sobat Sukses. Zaman sekarang, investasi tuh instrumennya udah banyak banget. Kadang kita juga bingung ya, mau pilih instrumen yang mana gitu. Di video kali ini, gue akan bahas investasi di tahun 2022 tuh paling bagus di mana sih? Yuk langsung kita masuk ke dagingnya. Mungkin teman-teman di sini udah mikir gue bakal ngomongin tentang kripto atau bahkan NFT atau non-fungible tokens. Apalagi baru-baru ini ada berita yang sangat-sangat mencengangkan ya. Jadi ada orang Indonesia yang tiba-tiba kaya dari NFT. Yang belum tahu ceritanya di sini gue mau share. Jadi ada satu orang Indonesia, dia mahasiswa asal Semarang. Nah dia tuh hobinya selfie guys, kayak selfie gitu ya. Terus dia udah selfie selama 4 tahun, dari 2017, terus sampai 2021. Nah, sekitar ada 933 foto. Nah, fotonya itu dijadiin NFT. Dijual lah di marketplace NFT namanya OpenSea. Nama NFT-nya itu adalah Gozali Everyday. Ya, namanya si Gozali, nah, nama NFT-nya Gozali Everyday. Awalnya tuh dia cuma iseng. Jadi dia upload fotonya dia jadi NFT di OpenSea. Abis itu dia hargain murah banget, cuma sekitar $3 satu foto. Nah, dia pikir, udahlah taruh aja iseng. Tuh dia mikirnya, udahlah paling nggak ada yang beli gitu. Ternyata malah rame dibeli. Dan dari dibeli itu dijual lagi gitu ya. Jadi yang harga awalnya itu sekitar 50 ribuan satu foto. Terus, karena orang rame beli, dijual lagi, harganya bisa sampai 13 jutaan. Kalau misalnya dikaliin, 13 jutaan itu dikali sama 933 foto. Nah, harga fotonya dia, harga selfie-nya doang, itu seharga 12,6 miliar. 12,6 miliar. Walaupun katanya dia nggak langsung dapat 12 miliarnya. Jadi, itu kan karena dia udah jual-jualin, udah dibeli sama orang, terus orang jualan lagi gitu ya. Jadi dia nggak langsung dapat 12 miliarnya, tapi dapat royalti dari setiap penjualan foto selfie-nya dia. Jadi sekitar katanya dapatnya itu sekitar 1 miliar. Tapi tetap aja gede ya. Kalau cuma jualan selfie dapat 1 miliar mah semua orang juga pasti mau ya. Mungkin teman-teman berpikir, oke, berarti investasi terbaik itu NFT ya, beli NFT atau bikin NFT gitu ya. Nah, gue mau ingetin guys. Jadi case-nya Gozali ini itu 1 banding berapa ratus juta gitu. Jadi itu sangat-sangat jarang case-nya. Dan bener-bener itu beruntung dari orang-orang beruntung. Nah, kalau misalnya kita ikut-ikutan kayak gitu, kita belum tentu jadi satu dari berapa ratus juta itu. Dan orang-orang yang rugi dari NFT juga udah banyak banget. Terus ya, gue perhatiin gara-gara fenomena-fenomena kayak si Gozali ini, kita jadi mikir, kita harus kayaknya cepet, tiba-tiba langsung dapat berapa miliar gitu. Tapi sebenarnya kalau gue pikir lagi ya, sebenarnya apa yang dapatnya cepet, itu juga keluarnya juga pasti akan cepet. Jadi kalau orang dapat duit terlalu banyak dan terlalu cepet, kecenderungannya adalah dia keluarinya juga akan cepat. Contoh gaya hidupnya jadi berubah. Langsung ganti mobil mewah, langsung beli rumah mewah gitu ya. Karena gaya hidup berubah tadi, itu yang bikin orang-orang yang tiba-tiba kaya, terus tiba-tiba bisa jadi balik lagi ke poin awal gitu. Bahkan bisa jadi malah lebih miskin dari waktu sebelum dia terima duitnya. Kalau menurut gua kita lebih baik jadi kayanya itu berproses. Jadi nggak langsung tiba-tiba dapat duit jebret berapa M gitu ya. Sebenarnya kalau mau dapat kayak gitu juga bagus, tapi yang penting kita harus punya kapasitasnya. Makanya gue lebih milih ya lebih baik berproses deh gitu ya. Lebih baik kita ngumpulin investasi, dapat return. Contoh kayak gue investasi di perusahaan, terus perusahaan yang bagus ya pastinya. Abis itu capital gain-nya dan dividennya gue biarin ngegulung terus. Jadi kayak kekayaannya akan bertambah gitu. Dan gue sambil punya mindset dan kapasitas juga buat terima atau punya uang banyak. Jadi nggak langsung tiba-tiba kaget gitu, uang kaget. Jadi langsung mau spending gitu. Nah, teori gue ini juga di backup sama opa gue yang keren banget. Namanya Warren Buffett. Jadi opa gue ini kaya banget guys. Kalau kalian nggak tahu, kalian Google aja sendiri Warren Buffett. Harusnya pasti tahu. Nah, waktu itu ceritanya om gue si Jeff Bezos nanya nih ke opa gue, lu tuh strategi investasinya simple banget. Kenapa sih nggak semua orang langsung copy aja strategi lu dan langsung terapin gitu? Terus
si Opa Warren ngomong, karena nggak ada orang yang mau jadi kayanya lama gitu. Jadi kayanya berproses tuh nggak ada. Maunya serba instan, serba cepet, langsung jadi kaya. Makanya nggak banyak yang bisa ikutin strateginya Warren Buffett. Tapi terus terang ya, strategi-strategi kayak gini yang bisa bikin kita punya kepastian. Kalau orang Jawa bilang, alon-alon asal kelakon gitu ya. Jadi nggak apa-apa lama, yang penting selamat gitu ya. Yang penting nyampe juga ujungnya. Kan tujuan akhirnya adalah kaya gitu ya. Nah, walaupun kita misalnya agak lebih lama, tapi kita pasti nyampe sana gitu. Terus buat jawab pertanyaan, investasi mana sih yang terbaik di 2022? Sebenarnya jawabannya simpel banget. Investasilah di hal-hal yang kamu ngerti dan make sense buat kamu. Jadi hitung-hitungannya tuh make sense gitu loh. Hitung-hitungannya tuh masuk akal, masuk logika kamu gitu. Jadi bisa bikin kamu tuh punya ketenangan hati juga. Contoh ya, kalau karena gue ngertinya saham, ya gue investasi di saham. Dan misalnya nih, gue investasikan di saham-saham bank kayak Mandiri, BRI gitu ya. Nah, kalau misalnya saham itu tiba-tiba turun 15%, gue tuh nggak langsung kayak panik terus jual gitu. Karena gue punya ketenangan hati dan punya keyakinan kalau suatu hari nanti saham ini pasti akan melejit. Selain perusahaan-perusahaan Indonesia juga, gue juga udah investasi di saham perusahaan-perusahaan US. Contoh seperti Apple sama Meta ya atau Facebook. Kenapa gue taruh di sana? Karena gue percaya perusahaan ini tuh bakal lebih berkembang lagi gitu ya. Apalagi kalau Facebook ada metaverse-nya dan nanti jalan. Kalau Apple ya karena produknya gue juga pakai setiap hari. Dan gue lihat data historisnya tuh setahun bisa 30-an% peningkatannya. Jadi gue yakin someday ini juga bakal melejit lagi. Karena historis data-datanya itu udah membuktikan demikian rupa gitu. Jadi kalau misalnya lagi turun nih saham-saham Apple itu atau Facebook, gue juga nggak panic sell. Gue nggak kayak kehilangan ketenangan gue terus selling. Itu paling bahaya guys. Kalau misalnya kita investor, jangan sampai kita panic sell. Jadi harusnya kita bisa dapat untung, malah rugi gitu. Contoh, gue juga waktu itu saham Facebook gue juga udah naik 8%-an, tapi gue juga bisa hold, gue bisa tahan. Karena gue percaya someday ini juga bisa naik lagi. Kalau Apple gue juga pernah drop, tapi gue juga nggak jual gitu. Jadi taruhlah dan hold gitu. Taruh dan diemin sampai dia bisa naik lagi gitu. Buat teman-teman yang mau ikutan juga nih investasi di saham-saham US, gue pakai aplikasi namanya GoTrade. Jadi di GoTrade itu udah enak banget, kita bisa beli saham mulai dari $1 aja. Jadi contoh mau beli Apple $1 itu bisa. Dan kalau misalnya kalian pakai kode referral gue tulis di deskripsi ya. Nah, itu kalian bisa langsung dapetin $2 gratis. Jadi enak banget, begitu mau mulai investasi langsung dimodalin gitu ya sama si GoTrade ini. Caranya juga gampang banget, kalian tinggal download aja. Dan gue udah bikin video tentang cara daftarnya gimana, teman-teman bisa klik video yang ada di sini. Kemudian gue juga udah ada bikin sebenarnya GoTrade itu aman atau enggak gitu ya. Gimana sih legalitasnya dan lain-lain, teman-teman juga bisa cek video yang ada di sini. Dan satu hal lagi, investasi yang terbaik itu sangat-sangat subjektif. Apa yang works buat gue, apa yang terbaik buat gue itu belum tentu oke buat kalian. Contoh misalnya kan tadi gue ngomongin saham. Nah, kalau misalnya kalian adalah orang-orang yang panikan, misalnya begitu lihat turun 15% langsung panik mau jual, berarti mungkin investasi saham nggak cocok buat kamu. Nah, mungkin kamu bisa cari investasi yang lebih tetap, ngasilin pendapatan yang lebih konsisten kayak gitu. Nah, itu mungkin lebih cocok buat kamu. Jadi, sangat-sangat subjektif gitu. Dan pilihlah instrumen investasi yang bisa kasih kamu ketenangan batin. Gue udah ulang itu beberapa kali karena itu memang penting. Dan pace-nya orang itu beda-beda. Ada orang yang langsung kayaknya cepat dari investasinya mereka. Ada yang lebih lama. Ya nggak apa-apa. Karena setiap orang punya timeline yang berbeda juga. Jangan sampai karena lihat orang lain A, cepet langsung ngejar juga gitu ya. Terus terang kalian nggak lagi dikejar sama siapapun. Jadi santai aja gitu. Kecuali memang kalau misalnya kalian lagi dikejar sama penagih utang ya. Mungkin kalian harus kerja keras buat ngasilin lebih banyak uang. Bottom line-nya adalah, jadi lebih baik jadi kayanya lebih lama. Contoh misalnya 10 tahun, langsung kaya punya berapa M gitu ya. Tapi terus konsisten dan teman-teman makin kaya gitu ya tiap tahunnya. Daripada teman-teman langsung dapat uang jebret, langsung dapat berapa M, tapi setelah itu selama setahun langsung dapat berapa M, tapi setelah 5 tahun itu kekayaannya sirna gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi bottom line-nya teruslah konsisten dalam investasi dan bangun investor mindset-nya gitu dan terus belajar.
Buat teman-teman yang mau ikutan komunitas bisnis, bisa join link yang ada di deskripsi. Gue ada punya komunitas di Telegram buat ngebahas tentang bisnis, investasi, dan lain-lain. Buat teman-teman juga yang suka sama kontennya, bisa di like dan subscribe. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga kamu punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dadah!